Peradangan di tenggorokan biasa disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun virus. Penyakit yang ditandai dengan gejala lebih berat ini kerap membuat penderitanya merasa tak nyaman. Gejala yang umumnya muncul ialah sulit menelan hingga munculnya demam. Untuk itu kita kenal yuk penyebab seseorang bisa terinfeksi penyakit radang tenggorokan. Udara. Jika lingkunganmu memiliki udara dengan sirkulasi yang tak baik, ternyata bisa memicu Anda terkena penyakit ini. Udara yang panas dan pengap nyatanya bisa membuat tenggorokan Anda terasa gatal. Untuk itu, hindari berada dalam ruangan yang tak baik ya pemirsa. Lalu ada alergi. Radang tenggorokan pada seseorang dapat disebabkan karena alergi pada debu, jamur, dan serbuk sari bunga. Bahan-bahan pemicu alergi tersebut dapat menyebabkan sakit tenggorokan, bahkan bisa dikaitkan dengan penyebab utama jika seseorang memiliki riwayat alergi, hingga menyebabkan penyakit radang tenggorokan. Kemudian terpapar polusi udara. Polusi udara juga bisa menyebabkan Anda terkena penyakit ini, sebab polusi udara dapat menyebabkan iritasi tenggorokan jika seseorang terpapar secara terus-menerus. Selain polusi udara, radang tenggorokan juga bisa disebabkan karena seseorang merokok hingga mengonsumsi makanan yang terlalu pedas. Lalu yang terakhir disebabkan karena penyakit GERD. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri pada ulu hati akibat naiknya asam lambung menuju esofagus. Esofagus merupakan bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dan juga lambung. Ketika kita mengalami GERD, kondisi ini bisa menyebabkan iritasi pada tenggorokan sehingga terkena radang tenggorokan. Berjumpa lagi dalam acara Hidup Sehat. Nah, yaitu dia tadi pemirsa mengenai penyebab-penyebab dari radang tenggorokan. Tapi jangan takut karena gejalanya bisa diatasi dengan bahan-bahan herbal yang tersedia di rumah. Ya, kayak ini bahan-bahan alami ya. Mungkin ada di pekarangan loh. Mungkin Anda nggak perhatiin aja. Tadi kayak pohon belimbing ternyata bunganya bisa ya. Belimbing uluh ya bisa dipakai juga. Oke dokter, ini tadi kita udah lihat. Ini udah 5 menit lebih ya. Dan ini memang hasilnya seperti ini nih. Warnanya berubah. Dan memang juga wanginya kerasa banget. Ini tadi yang bahannya tadi pakai cangkeh ya, lalu ini pakai kapulaga dan juga ada bunga lawang. Nah ini memang bisa dicampur tadi dengan madu sesaat sebelum diminum. Betul. Ya. Baik, tadi sudah tahu ya gimana cara masaknya. Berikutnya sekarang ini ada lagi nih, apa lagi dokter? Ya, yang berikutnya ini juga mudah sekali dan kita dapatkan di rumah juga. Biasanya ditanam juga nih di pekarangan dokter gitu. Namun ini tidak diminum, hanya digunakan sebagai gargle atau dikumur. Kumur di tenggorokan ya. Nah ini ada namanya daun serai. Daun siri. Nah ini pas banget nih, fakta mitosnya berhubungan nih ya. Di Indonesia ini berkumur dengan daun siri dapat meredakan sakit tenggorokan saat radang. Ini fakta atau mitos? Fakta. Oke, jadi gimana nih caranya nih berkumurnya nih? Jadi kalau untuk kumur kita cukup ambil beberapa daun ya, kita cuci bersih sekitar 3 atau 4 lembar. Kemudian kita potong-potong seperti ini. Oh, ini udah dipotong-potong ya? Dari potong-potong. Sebentar ya. Ini adalah daun siri yang udah dipotong-potong. Jadi begini ya. Tadi saya pikir daun bawang loh ini. Tadi daun siri dipotong-potong jadi kayak gini. Ini harus rapi begini nggak sih? Ya dipotong-potong, pokoknya yang penting dia tujuannya ketika direbus dia zat aktifnya lebih mudah untuk keluar dan larut ya. Baik, oke. Jadi ini kita masukkan nggak seperti tadi itu kan dengan termos yang isinya air panas tuang di gelas. Kalau ini kita rebus ya berarti ya. Iya. Jadi ini kita nyalakan kompornya. Oke, ya. Ini airnya secukupnya atau gimana? Perlu dibantu dok? Ya. Oke, kita nyalakan dulu kompornya. Nah, sebenarnya dokter ada bedanya nggak sih kalau misalkan daun-daun ini dituang air panas sama direbus bareng-bareng? Sebenarnya bedanya itu adalah pelepasan zat aktifnya lebih dominan pada saat direbus. Oh gitu. Karena kan tadi kan mintanya kita untuk kumur ya, dokter Vito. Beda karena kalau kumur kan topikal dia biasanya kita pakai zat aktifnya lebih kuat. Jadi karena topikal ya. Nah, ini kita pakai daun sirih tadi yang sudah diiris-iris, kita rebus kira-kira kalau ya kita butuhnya 1 gelas air ya, kira-kira kalau mau butuh 1 gelas berarti 2 gelas sampai menjadi 1 gelas. Oh gitu. Jadi kalau misalkan mau bikin 1 gelas, kita bikinnya dengan 2 gelas air. Iya, 2 gelas air. Oh gitu. Ya, oke.
Kemudian jadi air nanti jadi meresap ke dalam, sebagian menguap juga nggak apa-apa ya. Kita tutup aja nanti tutup aja. Ini tuang sekarang nggak apa-apa? Tuang sekarang nggak apa-apa ya. Okay. Setelah keluar ini kan sudah mulai ada gelembung. Kemudian kita masukkan daun sirihnya, kita diamkan, kita rebus sekitar 15 menit, 10 sampai 15 menit sampai airnya menjadi separuhnya. Baik, ini harus diingat kalau lagi direbus begini air mendidih jangan diaduk pakai tangan ya. Nah ya bahaya. Udah pasti soalnya ya. Oke, baik. Oke. Nah dok, ini ada fakta mitos lagi nih dok, yang sangat dipercaya nih sama masyarakat. Air lemon katanya baik untuk meredakan sakit tenggorokan. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Ya, secara empiris sudah terbukti juga. Selain vitamin C, antioksidannya sangat tinggi sekali dan juga bisa untuk antibakteri. Nah, air lemon ini ketika kita pakai untuk radang tenggorokan bagus sekali dikombinasi dengan jahe. Nah, coba kita gingerbread officinale ya. Ini metodenya juga sangat sederhana. Jahenya kita cuci bersih, kemudian setelah kita cuci bersih, kita jarang di api, jadi kayak dibakar gitu, Dokter Nisa. Dibakar, kemudian setelah dibakar dikeprek. Setelah dikeprek, kemudian kita ambil, kita seduh dengan air panas. Jadi kita ambil, kalau biasanya ukuran untuk 1 gelas itu pakainya adalah yang ibu jari dari yang mau memakai. Jadi 1 ruas aja, kemudian kita keprek ya jahenya. 1 ibu jari dari yang pemakai. Berarti kalau ukuran saya segede ini berarti boleh ya, dikurangi sedikit lah kalau 1 gelasnya agak gede ya. Oke. Baik, ini sebenarnya kalau misalkan nggak digeprek tapi dipotong aja boleh nggak? Sebenarnya lebih bagus digeprek setelah dibakar, Dokter Vito. Jadi dibakar harus digeprek ya? Iya, jadi kalau misalnya nanti dia digeprek itu kan dia lebih rata ya, hancurnya lebih rata. Kalau ini kan permukaannya saja. Nah, ini kita tambahkan air panas ya. 1 gelas. Kemudian kita diamkan dulu ya. Kita tutup sama seperti tadi, kita tutup. Kemudian setelah ditutup kira-kira 5 sampai 10 menit, dia kan sudah larut nih zat aktifnya. Kemudian baru kita tambahkan lemon. Oke. Air Jadi lemon. Emang campuran Nah, jahe dan lemon ya, Dok ya. Ini campur lemonnya di sini ya. Ini lemonnya taruh di atas. Asam-asam anget seger gitu ya. Dan emang tadi uniknya ada cara yang berbeda ya, direbus langsung sama dikasih air panas dulu ya, beda. Tadi karena zat aktifnya itu lebih cepat keluar ketika kita rebus dia sama-sama ya. Iya, ngomong-ngomong ini panas juga ya, saya taruh. Panas ya. Jadi sebenarnya kalau mau minum nanti madunya sesaat sebelum mengkonsumsi baru kita kasih madu anget-anget gitu ya. Jadi jangan posisi panas ya kalau madu. Iya, jadi kalau madu jangan ketika lagi panas-panasnya ya. Rusak enzimatisnya. Malah rusak malah madunya. Jadi karena itu harus agak lebih rendah, lebih sejuk sedikit baru. Ya, jadi siap minum baru taruh madu. Betul. Kalau lemon masih nggak apa-apa ya? Ya, lemon juga seperti itu sama, Dok. Jangan posisi panas. Jangan jadi lagi panas-panasnya ya. Setidaknya hangat saja. Karena dia juga sama. Di situ ada antioksidan, vitamin C-nya yang dikhawatirkan rusak juga. Iya. Dok, ini kan banyak pemirsa kita mungkin ibu-ibu atau nenek-nenek ada cucunya atau anaknya masih kecil juga pingin dikasih ini, boleh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau anak kecil banget, kalau jahe jangan karena panas ya. Pilihannya malah tadi ini bunga belimbing hulu. Bunga belimbing hulu malah lebih aman ya? Lebih aman. Nanti ditim dulu, ditim. Kemudian airnya kita kasih setengah kalau anak-anak cukup 1 sendok teh atau setengah dosis dewasa. Kemudian kalau dewasa silahkan. Jadi anak-anak yang sudah kooperatif, karena ini kan diminumnya juga setelah makan ya, Dok ya. Karena ada jahe, dia dikhawatirkan mengiritasi lambung juga. Nah, Dok, ini terakhir nih, Dok. Ada pantangan nggak, Dok, untuk orang-orang tertentu tidak bisa mengkonsumsi yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu misalnya dengan bahan-bahan ini? Oke. Jadi yang pertama tadi diingat, belimbing hulu, hati-hati dengan yang mempunyai gangguan fungsi ginjal. Ya, hati-hati semua bagian itu karena dia kalsium oksalatnya itu tinggi sekali. Jadi kalau dia tidak difiltrasi dengan baik, justru akan menjadi neurotoksin buat tubuh ya. Kemudian yang berikutnya adalah sirih. Nah, sirih ini boleh digargel, tapi jangan diminum. Tertelan sedikit tidak apa-apa. Jadi hati-hati pada ibu hamil, kalau minum air rebusan daun sirih justru berbahaya, berpotensi aborsi dan juga hati-hati dengan janin. Baik, Dokter, terima kasih. Saya punya minimal 3 nih resep baru untuk bisa menangani atau meringankan radang tenggorokan ya. Mudah-mudahan Anda semua baik. Jaga kesehatan, ingat ya, Dokter Dian Tonora. Terima kasih banyak. Dokter Vito, Dokter Nisa. Mudah-mudahan bisa hidup sehat selalu dalam keadaan sehat. Ingat bahwa kebiasaan hidup sehari-hari menentukan kehidupan sehat Anda. Karena itu saksikan terus hidup sehat. Tiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Dokter Tengganisa. Saya Dokter Vito Damai. Indonesia hidup sehat. Bye.